hidupku. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu, besar Kau Allahku. Besar Kau Allahku. Jamahku dengan kuasa-Mu, sembuhkanlah sakitku. Jamahku dengan kuasa-Mu, besar Kau Allahku. Besar Kau Allahku. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu, selamatkanlah hidupku. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu, besar Kau Allahku. Besar Kau Allahku. Yesus Kristus telah menanggung kesengsaraanku. Ia telah dipukul, dicambuk, dan disakiti bagiku. Dia terluka oleh karena pemberontakanku. Dia diremukkan oleh karena kejahatanku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku ditimpakan kepadanya. Dan aku tahu bahwa oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh sekarang dan selamanya. Saat dunia berkata tiada lagi harapanku, aku datang berseru kepada
kepadamu, oh Yesusku. Ku percaya kepada firman-Mu, kuasa-Mu yang menyembuhkanku, Yesusku. Oh, oh, oh. Engkaulah penyembuhku, dengan kuasa kasih dan bilur-bilur-Mu. Engkau bebat lukaku, tiada yang terlewati di dalam hidupku. Saat ku berseru, Engkau Yesus yang menyembuhkanku. Saat dunia berkata tiada lagi harapanku, aku datang berseru kepadamu, oh Yesusku. Percaya kepada firman-Mu, kuasa-Mu yang menyembuhkanku, Yesusku. Oh, oh. Engkaulah penyembuhku, dengan kuasa kasih dan bilur-bilur-Mu. Engkau bebat lukaku, tiada yang terlewati di dalam hidupku. Saat ku berseru, Engkau Yesus yang menyembuhkanku. Engkaulah penolongku, dengan kuasa kasih dan anugerah-Mu. Oh, oh. Engkau buka jalanku, tiada lagi yang mustahil di hadapan-Mu. Saat ku percaya, Engkaulah Yesus yang menolongku. Engkaulah penyembuhku, dengan kuasa kasih dan bilur-bilur-Mu. Engkau bebat lukaku, tiada yang terlewati di dalam hidupku. Saat ku berseru, Engkau Yesus yang menyembuhkanku. Engkau Yesus yang menyembuhkanku.
Aku tidak takut sebab Dia menyertaiku. Aku tidak bimbang sebab Dia itu Tuhanku. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolongku. Dia akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Di saat susah dan senang, Tuhan memegang tanganku. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Berserah kepada Yesus, tubuh. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, kita memiliki antusias untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memohon pertolongan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini.
Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Kiranya kasih setianya, anugerahnya, memberkati akan setiap kehidupan kami, mulai hari ini, bahkan dalam setiap kehidupan kami, aktivitas kami. Dalam ibadah ini kami menyerahkan ke dalam tangan anugerah dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Siap untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah dan memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik buat kami. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Dan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih.
Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadir-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau mulia. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau mulia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus.
dengan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, angkat tanganku, mengangkat tangan dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Kuasa Tuhan membangkitkan bagi kita. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Mari bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kita katakan sekali lagi, sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan
membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya, kuasanya membangkitkan kita. Amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Harapan kami hanya di dalam Engkau. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjadi kuat kami. Kami percaya kami akan aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalam hidup kita. Engkau pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sanggup bangkitkan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku
Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya Kau aman dalam. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, pengharapanku rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, mari saya persilakan namanya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu, ku percaya ku aman dalam-Mu, percaya ku aman dalam-Mu. Kami berdiri menetapkan hati bahwa kami percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya sebagai Tuhan yang hidup, yang memperhatikan kami. Kami aman di dalam Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, meskipun ada kegentaran yang kami dengar di sana dan di sini, meskipun kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan, bahkan kami tidak bisa menduga. Tetapi hari ini kami berdiri di rumah Tuhan menyatakan bahwa kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan itulah jaminan aman, jaminan yang teguh, yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan kepada kami. Kami bersyukur. Pagi ini kami boleh menyanyi bersama, hati kami dihangatkan. Kami diingatkan betapa Engkau baik bagi kami. Kadang-kadang kami melakukan hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Di rumah Tuhan ini kami mengakui, Tuhan ampuni kami. Kami datang kepada Tuhan dengan kerinduan, Engkau memuaskan kerinduan kami. Seperti tanah kering merindukan air.
Hari ini kami merindukan Engkau menyapa kami secara pribadi. Dalam keadaan kami masing-masing, dalam pergumulan kami yang sedang kami hadapi, dalam ketakutan kami, dalam kekhawatiran kami ingin mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Kami ingin memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar renungan firman Tuhan, biarlah meskipun singkat sederhana, tetapi kami boleh belajar dari firman-Mu. Dan kami boleh belajar taat kepada Tuhan, mau mendengar. Berikan kepada kami hati yang rindu untuk diubahkan Tuhan. Melalui apa yang kami dengar, biarlah iman kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar, dan ketika kami duduk, biarlah perhatian kami tidak terpecah. Kami akan memperhatikan, hati kami akan tertuju kepada Tuhan. Mendengar Engkau berkata-kata, hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan, Tuhan yang akan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, saya bersyukur punya kesempatan kembali untuk bersama saudara dalam ibadah pagi. Kita akan mendukung pelayanan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Simon, kemudian Bapak Pendeta Dodi juga. Sehubungan dengan ada dua saudara kita yang dipanggil pulang. Saudara setuju dengan saya ya, kalau setiap kali kita mendengar ada jemaat, ada orang yang kita kenal dipanggil pulang. Reaksi kita yang pertama adalah setiap kematian itu selalu salah waktu. Untimely gitu ya, tidak cocok waktunya. Selalu ketika kita melihat ada yang meninggal kita bilang, loh kenapa ya begitu cepat? Kenapa enggak nanti gitu ya? Setiap kali entah itu usia berapapun selalu kematian itu salah waktu. Tidak tepat waktu. Aduh padahal misalkan kalau belum menikahkan anak dibilang, padahal dia merindukan untuk bisa menikahkan anak. Ketika sudah menikahkan anak, ada ungkapan begini, aduh padahal dia merindukan untuk menimang cucu. Ketika sudah dapat cucu, masih ada ungkapan begini, duh sebetulnya kalau bisa sih sampai cucunya itu bisa sekolah, diantar sama kungkung, popo, emak, engkong, oma, opa. Selalu ada ungkapan bahwa kematian salah waktu. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan begini. Kita punya waktu yang terbatas. Setuju ya? Saya hari ini 9 Oktober 2022 saya berdiri di mimbar saudara. Saya tidak tahu ke depan akan terjadi apa. Semua hal yang ada melekat pada kita punya batas waktu. Ada tanggal berakhirnya. Jabatan sebagai majelis, sebagai penatua berakhir 2 bulan lagi. Saya pensiun 3 tahun lagi. Lalu pertanyaan itu akan bertanya kepada diri saya, kapan waktunya Tuhan saya dipanggil pulang? Saya tidak ingin mengajak saudara menjadi khawatir dan tertekan, tetapi saya ingin membagikan ketika kita punya waktu, masih diberi kesempatan, kenapa kita tidak pergunakan dengan baik? Kita lebih bersungguh-sungguh untuk kepada Tuhan. Karena kita punya waktu yang terbatas. Selama kita hidup di dunia, apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita? Selama waktu masih Tuhan berikan kepada kita, apa yang menjadi keinginan saudara? Apa yang menjadi kerinduan yang paling atas? Kalau ditanya, pilihlah satu dari sekian banyak kerinduan yang saudara kehendaki, yang saudara inginkan. Urutkan coba. Saya ingin ini. Semua jejerkan, lalu mulai diurutkan. Apa yang paling tinggi? Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa urutan prioritas yang diinginkan itu pada waktunya akan ditentukan, akan menentukan jalan hidup seseorang. Apa yang paling dia inginkan dan rindukan itu akan mempengaruhi seluruh hidupnya. Kita akan membaca Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11.
Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 dituliskan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pengharapan paling ujung adalah tidak ada yang namanya kematian abadi. Ada yang namanya kebangkitan bagi orang mati. Dan itu ditegaskan oleh Paulus bahwa penebusan Kristus, kematiannya di atas kayu salib, penderitaannya, satu yang paling ujung adalah kita pun akan dibangkitkan. Kita tidak ada kematian yang abadi. Kita akan memperoleh bagian dalam kebangkitan orang mati. Tetapi sebelum sampai kepada target yang di ujung, hari ini kan kita masih hidup. Ada darah dan daging, ada tulang, dalam tubuh kita ada waktu yang tersisa. Apa yang menjadi target, apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita? Saya coba merenungkan apa yang saya inginkan. Tidak saya tulis tapi saya renungkan apa yang saya inginkan. Tentunya wajar sebagai orang tua saya ingin anak saya bisa mandiri, bisa menghidupi diri. Sekolahnya sudah selesai. Dia bisa menemukan pasangan hidup. Itu keinginan-keinginan yang saya daftar. Saya ingin juga nanti dia menikah dan saya masih ada. Saya ingin dia nanti kalau punya anak, saya masih ada. Saya ingin juga sekali waktu saya mengantar cucu saya ke sekolah minggu dan mewariskan iman, memberitahu bahwa opa atau engkong ini percaya Tuhan dan berharap kamu juga. Itu keinginan-keinginan. Tapi ketika saya daftar, pertanyaan yang paling kanannya adalah, bisa nggak itu tercapai? Bisakah itu juga tidak tercapai? Dua-duanya bisa. Bisa saja saya tidak mendapatkan bagian itu. Bisa saja saya mendapatkan kesempatan itu. Tetapi dari ayat ke-10 dari Rasul Paulus, aneh. Paulus mengajarkan ternyata yang paling tinggi daripada keinginan dia adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kata-kata itu membuat saya merenung. Apakah ada dalam diri kita kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, lebih jelas, lebih erat? Atau kita cuma cukup berkata begini, Tuhan sudah menebus saya, mati di atas kayu salib, menderita luar biasa. Karyanya selesai buat saya. Sekarang saya hidup, ya hidup sajalah. Surat Paulus kepada jemaat Filipi ini menurut saya salah satu surat yang dalam tanda perspektif saya adalah surat yang aneh. Surat Paulus kepada jemaat Filipi itu salah satu dari 4 surat yang ditulis dari dalam penjara. Kira-kira ketika kalender kita ada di sekitar tahun 59, tahun 60, 61, 2000 tahun yang lalu. Entah di penjara di Kaisarea atau di Roma, para penafsir Alkitab tidak bisa menduga secara jelas, tetapi diperkirakan ini tahun-tahun terakhir hidup Paulus. Kalau kita buka Wikipedia, Paulus hidup dituliskan 3 Masehi sampai 67 Masehi. Saya tidak bisa bantah karena saya tidak punya data lain. Saya belajar untuk percaya bahwa itu kayaknya ditulis dengan bertanggung jawab. Kalau tahun 67 akhir hidup Paulus dan tradisi gereja mengatakan Paulus mati dengan tragis. Dihukum mati oleh Kaisar Nero yang memerintah Roma dengan cara dipenggal. Meskipun dia orang Yahudi yang pada waktu itu wajarnya dihukum mati dengan cara disalib, Paulus punya warga negara Roma. Sehingga itu membuat dia bisa dihukum mati dengan cara cepat dan lebih baik, dipenggal. Saudara, orang kalau seandainya ditulis dari penjara di tahun 62, berarti kira-kira ada 5 tahun ke depan Paulus itu akhir hidupnya. Dan yang menarik ketika ada di dalam penjara harusnya
nada, nuansa, semangat itu akan terganggu. Nada surat seseorang yang sedang dalam keadaan susah itu pasti beda. Kita berbicara dengan seseorang yang sedang susah, itu pasti terasa nuansanya, terasa auranya yang begitu menyesakkan dada. Dan kita mulai merasa, dia lagi susah. Tapi kalau saudara pulang di rumah nanti baca surat Filipi, surat yang menurut saya aneh. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Bahkan dikatakan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Orang lagi susah di penjara, masih bisa mengatakan kepada orang lain, bersukacitalah. Bahkan Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Saya pikir ini hebat. Kalau yang ngomongnya sedang dalam keadaan seperti saya sekarang, keadaan saya baik-baik, sehat, begitu ya, secara umum punya kecukupan, tidak terlalu banyak masalah. Saya berkata, ayo bersukacita di dalam Tuhan. Itu make sense, masuk gitu ya. Tetapi ketika orang yang menyampaikan itu dalam situasi yang sulit, bisa berkata kepada jemaat di Filipi, padahal jemaat Filipi tahu bahwa Paulus dalam keadaan kekurangan, di penjara mungkin kekurangan segala hal. Itu sebabnya jemaat Filipi mengirim Epaphroditus untuk mengirim sedikit uang untuk membantu Paulus di dalam penjara. Karena apa? Mereka sudah menduga Paulus dalam keadaan susah. Secara fisik terkurung, secara ekonomi juga ambruk. Mungkin secara kesehatan juga kita tidak tahu. Tapi pernah diungkapkan, aku di penjara, aku butuh mantel. Kirim Markus kepadaku, bawa jubahku. Artinya apa? Ada kondisi-kondisi yang menurut standar kita sehari-hari adalah situasi yang menyesakan. Tapi sekali lagi, surat Filipi penuh dengan ungkapan sukacita. Para ahli Alkitab setuju bahwa surat penjara yang ditulis dari penjara ke jemaat Filipi penuh dengan nada kegembiraan. Bahkan di tengah-tengah kesusahan, Paulus mengurutkan apa yang menjadi kerinduannya dan dia ungkapkan. Dalam ayat 8 Filipi pasal 3 dibilang begini, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bahkan dia cerita, saya ini kurang apa? Lahir dari suku Benyamin, dididik secara khusus, sekolah di sekolah guru besar Gamaliel. Saya orang Farisi, saya punya jabatan di pemerintahan dalam arti punya lisensi untuk mengejar jemaat, membunuh jemaat. Semua ditumpuk oleh Paulus dan bilang begini, itu tidak penting lagi. Bahkan itu semua saya anggap sampah. Bagi saya yang lebih mulia adalah mengenal Yesus. Judul renungan khotbah hari ini adalah sungguh indah mengenalmu. Mu-nya itu besar. Biarlah ini menjadi sebuah kerinduan dari kita, saya dan saudara. Saya yang sedang berdiri di tempat ini dan saudara sedang duduk. Biarlah saudara punya ungkapan begini, satu kali kelak harus sampai pada pengakuan bahwa iya, mengenal Tuhan itu penuh dengan keindahan. Penuh keindahan bukan karena selalu baik, bukan karena segala sesuatunya berjalan mulus, lancar. Bukan. Tapi melewati segala kesulitan seperti Paulus alami sekalipun. Kesimpulan paling ujungnya adalah ada keindahan ketika kita bisa mengenal Tuhan. Ada kata-kata begini, tak kenal maka tak sayang, ungkapan yang paling sering. Jika kita tidak mengenal seseorang, mungkin kita tidak bisa mengasihi, tidak bisa menyayangi orang tersebut. Semakin kita kenal, semakin kita mengerti orang yang mungkin kita tadinya tahu hanya sekelintas. Oh dia orangnya cuek, oh dia orangnya tidak pedulian. Tapi ketika kita kenal jauh ke dalam pendekatan, kita mulai mengerti, oh ternyata. Mengenal Tuhan itu adalah bagian dari pergumulan kita, bagian dari proses kita selama kita masih bisa diberikan kesempatan hidup. Dari minggu ke minggu saudara punya ketekunan untuk datang ibadah. Entah datang di tempat ini atau mengikuti secara virtual.
Tetapi itu ketekunan dalam rangka saudara ingin mengenal pribadi yang menjadi juru selamatmu. Pertanyaannya, apakah betul engkau sudah mengenal Tuhan? Mengerti jalan-jalan yang Dia berikan. Mengenal Tuhan dengan segala hal yang saudara alami. Sehingga ketika Ayub dalam ujung hidupnya ketika dia bilang dia sudah melewati banyak-banyak hal. Bahkan yang terburuk, ujungnya Ayub membuat kesimpulan begini. Dulu dari kata orang aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku sendiri lihat. Dalam bahasa lain bilang, dulu sepertinya saya kenal Tuhan itu kata orang. Tetapi setelah melewati berbagai peristiwa, ternyata saya mengenal engkau secara pribadi. Biarlah menjadi kerinduan kita untuk kita mengenal Tuhan lebih erat, lebih intens, lebih akrab. Sehingga di setiap tarikan nafas kita, apapun yang kita alami, kita akan berkata begini. Oh Tuhan, meskipun saya sedang susah hari ini, aku tahu, aku kenal engkau. Ini pasti mendatangkan sesuatu yang baik. Hari Sabtu kemarin saya mengikuti Bible Conference di Ordinary Bread dan saya dapat berkat. Ya. Saya sendirian di rumah, komputer saya nyalakan, TV juga saya nyalakan karena ketika di komputer lewat platform Zoom suaranya rada kurang jelas. Jadi setel di TV agak gede. Satu yang saya bagikan pada istri saya karena istri saya pergi ke San Diego Hill, saya pulang saya bilang, Mi, ada satu hal yang aneh hari ini. Hamba Tuhan dari Amerika ini sudah sepuh, udah putih rambutnya dan dia bilang begini, saya mengajar Alkitab. Selama saya jadi dosen, jadi mengajar, satu yang saya sukai adalah memberikan ujian. Mungkin terlihat kejam bagi saudara. Bagi mahasiswa kalau ada dosen yang hobinya ujian, itu mengerikan. Saya suka ujian katanya. Bahkan setelah jadi dosen saya sering memberikan ujian. Karena dari ujian itu dua hal yang saya peroleh. Yang pertama saya tahu bagaimana mahasiswa saya menangkap atau tidak menangkap apa yang saya sampaikan. Jadi saya bisa tahu, oh mahasiswa itu sudah mengerti. Oh dia paling tidak tahu. Pertanyaan ini jawabannya ini. Tetapi yang kedua adalah saya jadi tahu sebagai guru, sebagai dosen, apakah saya sudah mengajar dengan baik. Apakah saya sudah menyampaikan dan ditangkap oleh mahasiswa saya. Waktu saya dengar itu karena saya guru saya mikir. Jangan-jangan Tuhan kita punya seperti itu. Tuhan juga melakukan ujian kepadamu. Bukan untuk membuat Tuhan jadi kejam. Bukan untuk membuat Tuhan terkesan ingin menyusahkan engkau. Bukan. Tapi ada dua sasarannya. Yang pertama, mengecek, memeriksa engkau. Apakah engkau sudah mengerti dengan pelajaran rohani? Kalau sudah lewati peristiwa pergumulan, entah itu kesusahan karena sakit keluarga atau diri sendiri. Ketika sudah lewat, bukankah kita menarik kesimpulan? Oh. Yang kedua, mungkin Tuhan juga ingin tahu apakah yang dia lakukan, yang dia rencanakan, itu sampai tidak kepada tujuan, berlaku tidak atas hidupmu. Jadi secara guyon saya bilang sama istri saya, jadi kalau saya sedang mengalami sesuatu, Tuhan sedang menguji lewat peristiwa tersebut. Yang pertama, apakah saya ini lulus? Bisa mengikuti Tuhan dengan setia sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Lulus atau tidak ini ya? Yang kedua, mungkin juga Tuhan bilang, oh cara saya mengajar dia dengan cara ini ternyata tidak mempan gitu ya. Ketika saudara dikasih sakit, saudara masih mengeraskan hati. Mungkin Tuhan berpikir,
kurang sakitnya nih. Ketika Tuhan memberikan sebuah peristiwa kepadamu dan engkau tidak merespon dengan baik, mungkin Tuhan berpikir, waduh, dengan cara ini belum bisa. Harus ada cara lain yang membuat engkau berbalik. Di titik inilah pengenalan kita kepada Tuhan jelas. Ketika Tuhan melakukan sesuatu yang terkesan tidak baik kepada kita, respon kita jadi benar karena kita kenal Dia. Saudara masih ingat ketika punya anak kecil, setahun ke bawah, dibawa ke dokter, ke rumah sakit atau poliklinik untuk divaksin? Saya sudah tidak ingat lagi vaksin apa aja, DPT, polio, dan seterusnya. Vaksin 1, vaksin 2. Saudara perhatikan tidak, kalau ada dalam posisi anak tersebut akan berkata begini, saya ini punya mama, punya papa ini gimana sih? Saya lagi seger lari-lari, bisa ketawa-ketiwa, makan enak. Tiba-tiba besok pagi dibawa ke rumah sakit, disuntik, dan pulang naik suhunya demam. Malam mukanya merah, tidak bisa tidur, mata berair, rewel. Anak itu kalau berpikir begini, ini mama saya kok begini ya? Saya yang lagi nggak ada apa-apa kok malah disuntik. Itu perspektif anaknya. Dibikin susah. Tapi saudara mengerti kan, dari perspektif orang tua, divaksin itu memang dibikin sakit, dibikin susah, dibikin dia jadi tidak enak, supaya ada maksud baik. Jadi kalau hari ini saudara merespon dengan benar apa yang sedang Tuhan lakukan padamu, dengan perspektif seperti orang tua yang membawa anak untuk divaksin, saudara beda, hatimu tidak akan pahit, hatimu tidak akan marah, engkau tidak akan berontak dan frustasi dan berkata, Tuhan ini kejam. Tentu ingin gitu ya, kata bahasa sehari-hari. Enggak, saudara tidak akan bilang begitu. Saudara akan berkata, saya tahu, meskipun belum saya mengerti hari ini, saya tahu Tuhan punya rencana yang baik. Pengenalan kita kepada Tuhan bisa bertumbuh lewat peristiwa, lewat kesusahan, lewat duka cita, lewat sakit, lewat keadaan yang sulit. Tapi itu bisa dipakai Tuhan. Kalau respon kita benar, kita akan mengerti dan semakin mengenal Dia. Ada halangan untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih jelas ketika kita tidak bisa membebaskan, melepaskan hal-hal buruk, kebiasaan, dosa yang merintangi. Ketika kita berdoa, kenapa kita tidak berdoa dan Tuhan dengar, Tuhan jawab. Mungkin ada sesuatu yang masih Tuhan rindukan, engkau lepaskan. Kebiasaan buruk, hal-hal yang melekat padamu. Tapi susah Pak Janu. Ya sama, saya juga bilang susah, siapa bilang gampang. Bukankah kita terdiri dari darah dan daging? Ada kedagingan yang melekat, kecenderungan kita untuk, saudara, kita cek aja lah. Kalau kita nonton film action, suatu ketika saya nonton film, si yang punya lakon ini baik banget, tapi mengalami hal yang buruk, ditindas, keluarganya diganggu, miskin, jatuh, melarat, di penjara bertahun-tahun. Akhir filmnya, di tengah penjara disiksa, si tokoh ini mati. Lalu muncul teks di atas, kita keluar dengan marah ya. Kok film kayak begini ya? Kita kan inginnya apa? Kita inginnya adalah si tokoh ini bangkit, lalu si yang jahat itu dikalahkan. Bahkan kalau perlu menderita lebih besar, mengalami nasib yang jauh lebih buruk, dan kita ada kelegaan. Padahal di dunia ini tidak selalu begitu. Ada orang seperti Paulus, yang sudah setia melayani, habis-habisan melayani, didera sekian kali, dipukuli, dianiaya, dipenjara, sampai matinya tragis. Kita menganggap hidup yang, kasihan banget ya, tragis banget.
Tapi kalau baca dari warisan yang dia tuliskan dari surat Filipi, enggak begitu ternyata hidupnya. Kita memandangnya hidupnya susah banget, sial banget. Ternyata tidak. Dia bilang, bersukacitalah. Bahkan hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu di Filipi adanya. Ketika dia berkata segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku. Itu pun di Filipi dia ngomong begitu, di surat Filipi. Ada ayat-ayat luar biasa muncul dari kitab Filipi dari seorang yang menurut hidupnya sial banget. Kenapa begitu? Karena Paulus mengerti yang paling atas adalah dia kenal Tuhan. Dia mengerti Tuhannya siapa. Karyanya, penderitaannya, kebangkitannya. Itu memberi energi, memberi pengharapan bagi Paulus. Sehingga Paulus berkata, segala perkara, apapun. Ingat kata segala itu mau kesusahan termasuk. Pengiringan kita dari minggu ke minggu, kesetiaan kita dari waktu ke waktu. Biarlah membuat kita mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya bisa tetap jadi kebaikan. Kita bukan menantang masalah dengan berkata, sok sini datanglah penyakit, masalah, kesulitan, bangkrut, silakan datang sama saya hadapi. Bukan begitu. Kita tidak menantang masalah, tetapi ketika masalah itu datang, di dalam hati kita ada sesuatu yang akan membuat kita bertahan. Ada imunitas, ada vaksin yang pernah diberikan pada kita untuk menolak. Dan kita berkata, kesusahan pun tidak akan membuat saya berpaling dari Tuhan. Ada orang-orang di Alkitab yang memberi contoh kepada kita selain Paulus. Ada Musa yang punya kedekatan dengan Tuhan. Dia membangun relasi. Beberapa fakta yang mengatakan begini, untuk kita bisa kenal Tuhan, kita sendiri yang harus datang. Dia sudah menyatakan diri sebagai juru selamat. Kita harus mau datang merespon dengan benar. Dengan berkata, Tuhan ini saya. Saya ingin mengenalmu lebih jelas. Biarlah peristiwa yang sedang saya hadapi ini membuat saya melihat Tuhan lebih jelas. Musa berkata begini dalam Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Itu doa Musa yang sangat indah. Sekiranya aku dapat beroleh kasih karunia daripadamu, beritahukan kepadaku jalanmu, supaya aku kenal engkau. Dan Keluaran 33:14-nya Tuhan jawab begini, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Keinginan kita untuk taat kepada Tuhan akan membuat kita semakin mengenal Dia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan untuk mengenalnya. Tuhan akan melimpahkan berkat. Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Amos pasal 5 ayat 4 berkata begini, carilah aku kata Tuhan, kamu akan hidup. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan biarlah menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Seperti Paulus, seperti Musa, seperti tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Yang mengenal Tuhan lewat berbagai pengalaman hidup. Yang membuat mereka semakin erat kepada Tuhan. Biarlah kita sadar bahwa mengenal Yesus berarti mengenal ada kuasa salib. Ada pengorbanannya. Dan di ujungnya kita mengerti ada kebangkitan. Kuasa kebangkitan yang akan memampukan kita. Bukan karena Tuhan bangkit dari atas maut, lalu kita cuma berkata, oh berarti saya akan bangkit dari kematian. Tapi secara pengertian rohani, apapun yang sedang membuat engkau mati, kau akan bangkit. Karena ada kuasa kebangkitan dari Tuhan. Sebagai penutup, biarlah kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lewat hari-hari kita. Mengenal Tuhan lebih intens. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita membaca Alkitab. Ada yang berkata kepada saya begini, Pak Janu, saya sih rindu baca Alkitab.
Tapi kadang-kadang saya tidak mengerti apa yang saya baca. Ketidakmengertian kita ketika dibaca, itu bukan berarti menghalangi kita untuk tidak membaca. Saya suka mendengar hamba Tuhan yang sudah sepuh, sudah tua, lalu mereka membagikan pengalaman hidup. Membuat teks Alkitab itu jadi kelihatan oleh saya. Saya bilang, Tuhan, kalau saya jadi murid Tuhan Yesus kayaknya gak nyampe deh. Gak kuat. Tuhan itu berkata kadang-kadang dengan perumpamaan, dengan kata-kata yang sulit untuk saya tangkap. Tapi ketika ada hamba Tuhan yang menangkap kata-kata tersebut dan menjelaskannya, saya bilang, saya ngerti ini. Ternyata kemampuan saya tidak bisa menyerap langsung secara Alkitab. Oleh sebab itu ketika saudara baca Alkitab tidak mengerti, baca saja dulu. Dan tunggu kuasa Roh Kudus menolong. Bisa saja lewat hamba Tuhan di mimbar. Bisa saja lewat sarana lain saudara dengar. Ayat itu jadi jelas ketika ada orang yang bisa menangkap dan menjelaskannya dengan bahasa yang saudara mengerti. Bahkan mungkin tidak ada yang menjelaskan kepada saudara apakah hamba Tuhan, pengkhotbah, tidak ada. Tapi pengalaman hidup akan membuat ayat itu jadi jelas bagi saudara. Oh, ini maksudnya. Saya baru mengerti. Ayat Alkitab pernah saya baca ini. Tetapi ketika mengalami lewat pengalaman hidup, ayat itu hidup. Jadi rema katanya. Yohanes 17 ayat 3 ditulis begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengenal Tuhan dan anaknya, itulah inti dari hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang mengenal Dia lebih erat, lebih dekat. Mari kita berdiri. Kita akan renungkan bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan saya merindukan kita menyanyi sebuah pujian bagian refrennya saja. Sungguh indah Kau Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan pengakuan yang jujur. Saya ingin merindukan Tuhan Engkau dikenal oleh aku. Keindahan-Mu secara nyata. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya rindu mengajak saudara yang punya kerinduan. Saudara yang memerlukan pertolongan Tuhan. Saudara berdoa dalam hati.
Nyanyikan lagu ini, saya ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan saya akan menikmati keindahan-Mu. Engkau adalah tempat perlindungan dalam kesesakanku. Engkau adalah tempat pertolongan bagi yang membutuhkan. Kita nyanyikan satu kali lagi dan saya nanti akan meminta Bapak Diaken Sugianto berdoa. Sekaligus juga untuk berdoa syafaat. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan sayang. Engkau mendengar cerita doa. Engkau tempat penghiburan Tuhan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi kita menyanyi lagu ini. Penuh kasih dan sayang, Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Oh, haleluya. menara perlindungan. Sumber kekuatan. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan. Kekuatan. Sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan. Sekali lagi sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Inilah pengakuan kami ya Tuhan di pagi hari ini. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami ya, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan. Apakah kami sudah mengenal Engkau lebih hari lebih sungguh ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan. Lewat peristiwa yang kami alami. Apapun itu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengenal Engkau sehingga kami tahu Tuhan akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan di pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Bapak Penatua Januar ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan pakai lebih hari lebih sungguh. Engkau memberkatin keluarganya, anaknya Tuhan. Biarlah selalu memberikan kesehatan, pelayanannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Engkau memberkatin. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau tahu Tuhan seberapa banyak Tuhan yang hadir ya Tuhan. Biarlah Engkau tilik satu persatu Tuhan. Mungkin sedang mengalami beban berat, mengalami pergumulan Tuhan, baik di dalam keuangan, keluarga, pekerjaan. Tuhan jamah di pagi hari ini ya Tuhan. Kau pulihkan kami ya Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan hanya Engkau-lah pengharapan kami. Karena Engkau-lah sumber dari segala sumber Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berikan kesatuan hati kami ya Tuhan. Di dalam pelayanan kami, gembala, hamba Tuhan, penatua, majelis Tuhan, staf pengurus, dan juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah semuanya berikan kesetiaan Tuhan. Biarlah selalu Tuhan mengandalkan Engkau, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau memimpin di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan di tempat ini ya Tuhan. Mulai dari presiden sampai yang di bawah Tuhan. Yang saat ini boleh bekerja dengan keras Tuhan. Tolong Tuhan berikan hikmat Tuhan. Di saat-saat ini banyak mengalami kesulitan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang ikut campur tangan di dalam kehidupan pemerintahan ini ya Tuhan.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, yang pada saat ini merayakan ulang tahun baik pribadi maupun perkawinan Tuhan. Tuhan tolong di dalam kehidupannya, biarlah lebih hari lebih setia lagi Tuhan. Bila selalu mengandalkan Engkau, memberikan kesehatan Tuhan. Kau memimpin setiap langkah apa yang dikerjakannya Tuhan, dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, ada keluarga yang pada minggu ini ngalamin kedukaan, keluarga Bapak Andi maupun Ibu Lili Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, kami tahu ada rencana-Mu yang indah di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa permohonan kami ini di pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setelah kita datang dalam hadirat-Nya yang kudus, kita menikmati akan pujian dan kita sudah mendengarkan akan suara Tuhan. Kini arahkan hati dan hidupmu hanya kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai, memimpin, menolong hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kali yang kedua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Tuhan terima kasih. Amin. Silakan saudara duduk bersatu, duduk sejenak. Selamat pulang, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kuasanya